Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi AG Rimawan dari Pendidikan Teknik Elektro UNY. Dapat dilihat di samping saya ada trainer saya untuk memenuhi tugas akhir skripsi. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan bagaimana tata letak dan nama komponen dari trainer saya. Bisa dimulai dari sumber. Di sini sumbernya bisa 3 fasa, atau kalau untuk rangkaian trainer saya menggunakan 1 fasa antara RST sama netral. Jadi pilih salah satu, misal R sama netral, S sama netral, T atau T sama netral. Di sini ada komponen input yang terdiri dari push button, emergency. Kalau yang ini push button NO, ada 3 buah. Kemudian ada push button NC, ya, yang biasa digunakan di program Zeliosoft itu menjadi NO juga. Kemudian di sini ada unit PLC SR2B 201FU yang memiliki sumber 220 volt AC. Kemudian ada 12 input. Terus di sini di bawah ada 8 output 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada jack banana untuk menghubungkan ke beban. Misal bebannya ada lampu. Lampu indikator berupa warna hijau, merah, dan kuning. Di sini kemudian ada peringatan dalam penggunaan trainer. Bisa dilihat ada 7 poin dan identitas dari SMK. Lanjut ke trainer WLC. Nah, di sini ada perumpamaan 3 perumpamaan wadah air, yang mana yang paling bawah itu dianggap sebagai sumber air, yang tengah itu ground tank, yang paling atas toren penggunaan untuk di lantai atas. Kalau untuk ground tank itu biasa digunakan untuk lantai bawah. Kalau yang sumber air itu gunanya untuk menyuplai ke atas. Jadi misalkan sumber air sudah tidak ada air, maka tidak bisa menyala atau kehabisan air yang atas. Di sini ada sumber pompa air. Ada 2 pompa air. Yang pertama untuk naik ke ground tank, yang kedua untuk naik ke pompa air toren untuk ke toren paling atas. Di bawah ada limit switch. Nah, memiliki sumber fasa, kemudian S1, S2, S3, S4. Jadi ini itu sebenarnya di dalamnya rangkaian elektronika yang digunakan untuk mematikan atau menonaktifkan motor pompa secara otomatis. Rangkaian di dalamnya itu ada dari transistor sama relay untuk mengontrol motor pompa. Cukup untuk penjelasan komponennya, cukup, dan langsung saja kita lanjutkan ke penguji cobaan rangkaian WLC. Sebelum memulai rangkaian WLC secara utuh atau pengoperasian rangkaian WLC,
dengan perpaduan PLC dan sensor limit switch. Sebelumnya kita isi dulu bagian sumber air dengan pengisian manual menggunakan kayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian WLC. Jadi nanti rangkaiannya saya rangkai, kemudian diuji coba untuk mengisi ke atas dari sumber air ke ground tank, dari ground tank ke toren. Jadi nanti untuk sistem pembuangannya dari sini keran, nanti pembuangannya balik ke sumber air. Dari sumber air baru bisa dikuras secara total. Di sini saya akan merangkai rangkaiannya. Yang pertama fasa dan netral, kemudian kita jumper, ke on 1 untuk mengaktifkan. Dari sini kita salurkan lagi ke tombol off, kita on sama off. Kemudian dari sumber juga kita ambil untuk suplai tegangan ke PLC fasa. Sama juga dengan netral. Netralnya kita ambil dari sumber. Dari sumber kemudian kita lanjutkan dari tombol menuju I1 sesuai dengan program. Kemudian untuk off-nya kita ambil dari output kemudian masuk ke input PLC I2 untuk off-nya. Dan untuk pompanya kita ambil dari sumber netral menuju sumber motor, sumber pompa. Kemudian untuk pompa air ini ground tank, kita salurkan ke output Q1. Untuk pompa air toren itu masuk ke Q2. Untuk sensor kita dapat mengambil sumber fasa terlebih dahulu. Kemudian lantai 1 ke input I3. Selanjutnya S2 lantai 2 ke I4. Untuk S3 lantai 2 ketika penuh
ke I5. Dan yang terakhir S4 menuju I6. Kemudian baik, di sini saya akan memasang adaptor sumber untuk sensor limit switch yang untuk mematikan motor secara otomatis. Sumber ini 12 volt DC. Sumber menggunakan adaptor yang mengubah menjadi DC, dari AC ke DC. Baik, di sini sumber saya sudah hubungkan dan saya sudah melihat kabel-kabel tidak ada yang bersentuhan, kemudian rangkaian juga sudah jadi. Pembuatan program melalui software Zeliosoft 2. Jadi di sini kita akan perlihatkan proses pengiriman atau transfer ke modul PLC. Yang pertama kita lihat COM untuk unit PLC tersebut. Kita buka device manager, kemudian kita lihat port atau COM. Nah, di sini ada USB serial device dalam kurung COM3. Jadi device unit device PLC kita itu COM3. Kemudian kita lihat di sini di communication configuration. Kita ubah menjadi COM3. Kemudian kita tes. Nah, di situ ada connection successful, berarti sudah bisa terhubung. Kita oke. Kemudian kita langsung transfer program. Di sini bisa dilihat dari opsi transfer ini di atas. Kita menuju ke PC, ke modul. Kita klik. Mari kita tunggu untuk beberapa saat sampai 100% proses transfer tersebut. Setelah program dari laptop kita upload dan kita sudah merunning dari PLC, kita bisa lanjutkan dengan penguji cobaan rangkaian. Rangkaian pertama kita harus menekan tombol on. Motor 1 menyala, yang dari sumber air memindah air ke atas atau ke ground tank. Ditandai dengan lampu warna hijau yang menyala. Tunggu proses pengisian dari sumber air ke ground tank atau yang lantai yang di tengah sampai menyentuh sensor yang atas. Terus aku mutus ke sini dikit. Oh nih. Lantai kedua atau ground tank sudah mulai penuh, dan jika penuh akan diteruskan ke toren air yang paling atas.
Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, jika air sudah menyentuh bagian atas, limit switch bagian atas sensor, akan dilanjutkan dari ground tank menuju ke, bisa dilihat ini airnya terisi karena motor 2 sudah menyala untuk memindahkan dari ground tank menuju ke toren air yang paling atas. Bisa dilihat dengan indikator warna lampu hijau yang berpindah menandakan motor 2 sudah menyala. Nah, jika dari sini sudah habis, bisa dilihat mulai habis, dan di toren air sudah mulai penuh. Kemudian kita lihat indikator lampu, jika sudah penuh akan mati. Nah, lampu sudah mati, lampu indikator motor 2 sudah mati. Karena di lantai toren ini yang paling atas sudah penuh airnya. Nah, yang 2 juga, yang ground tank juga sudah mau habis. Yang ini tinggal 1/4 sumber airnya. Jadi kita tes dengan pengosongan. Jadi kita umpamakan toren air itu di bagian gedung paling atas. Jadi kita gunakan air, kita buka keran ini, maka akan terbuang ke lantai bawah. Secara otomatis lampu akan menyala, lampu motor 2 akan menyala kembali untuk mengisi toren air yang sudah mulai habis. Toren air diutamakan karena memang wadah penampung air dari toren air yang paling kecil di antara yang lain. Nah, ketika lantai 2 sudah habis, maka indikator lampu motor 1 akan menyala untuk memindah dari lantai paling bawah atau sumber air menuju ke ground tank kembali. Bisa kita lihat ground tank sedang diisi kembali dari lantai paling bawah. Kita matikan dulu, kita tunggu lagi sampai ground tank penuh. Kita tunggu sekitar 5 menit untuk waktu pengisiannya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya jika sumber air penuh, maka bisa mengisi ground tank. Nah, kalau ground tank sudah penuh, maka akan secara otomatis mengisi ke toren air. Nah, ketika toren air dikosongkan, maka ground tank secara otomatis akan mengisi. Jadi jika ini misal ada orang yang memakai keran atau mandi atau gimana, itu akan secara otomatis dinyalakan, dinaikkan lagi dari ground tank airnya. Nah, jika sudah penuh, maka ground tank lama kelamaan akan habis juga.
Nah, jika gronteng sudah habis, maka akan mengambil air dari sumber air paling bawah untuk dinaikkan kembali airnya agar penuh, bisa menyuplai toren air. Nah, jika keadaan penuh, di sini gronteng kita gunakan atau kita buang isinya, maka akan secara otomatis sumber air akan mengisi jika keadaan gronteng sudah habis. Kurang lebihnya bisa. Ini rangkaian akan bersirkulasi terus menerus selagi sumber air masih ada. Dan untuk mematikan rangkaian ini kita harus memencet tombol push button off secara manual agar rangkaian berhenti. Bisa dilihat lampu indikator pun mati.